Baik, kita hari ini akan lanjutkan materi kuliah kita. Yang berikutnya adalah tentang bagaimana basic prinsip atau prinsip dasar desain obat 3. Lanjutan setelah kita sebelumnya belajar di prinsip dasar desain obat 1, kita belajar tentang bagaimana struktur dan sifat dari target kerja obat. Kemudian di prinsip dasar desain obat 2, kita belajar tentang bagaimana struktur dan sifat molekul obat. Nah, sekarang di bagian 3-nya kita akan mencoba bagaimana mendesain molekul obat yang sesuai dengan targetnya. Di sini saya menyampaikan PowerPoint dari Bu Francisca Kurniawan. Ini misalkan kita mau mendesain agonis. Kalau kita mau mendesain agonis, bagaimana sih cara mendesain agonis? Untuk mendesain agonis itu diperlukan syarat, artinya kita harus memiliki molekul obat yang memiliki gugus pengikatan yang tepat, jadi gugus fungsinya tepat, dengan pada posisi yang tepat juga, dan dengan ukuran yang tepat. Artinya molekul obat itu harus punya gugus fungsi yang tepat, pada posisi dan ukuran yang tepat. Itu prinsip mendesain agonis. Nah, kita coba lihat contohnya. Nih. Misalkan ini kita punya satu reseptor dan neurotransmitter hipotetikal, artinya kita gambarkan secara sederhananya ya, reseptor itu seperti ini. Ini reseptornya. Di reseptor itu suatu ruangan. Sebenarnya reseptor ini kan molekul protein ya, molekul protein. Berarti di sini sebenarnya adalah susunan dari asam-asam amino, tapi kita nggak tampilkan semuanya, kita sederhanakan strukturnya, jadi tidak ditampilkan semua asam aminonya. Nah, kita perhatikan, nah ini dianggap dari suatu reseptor, ini adalah binding site-nya atau situs pengikatannya. Nah, di situs pengikatannya itu ada apa saja? Nah, contohnya ini ada gugus CO-omin. Ya, ini ada ion CO-omin. Kemudian di sini ada OH di posisi sini. Kemudian di sini ada lokasi pengikatan van der Waals gitu ya. Bisa berinteraksi dengan van der Waals. Nah, kita akan mendesain obat yang akan menghasilkan efek agonis ya. Efek agonis terhadap reseptor ini. Bagaimana? Nah, kita berarti harus mendesain suatu molekul obat yang akan bisa berinteraksi dengan tepat. Jadi di posisi sebelah sini dia akan bisa berinteraksi karena di sini ada ion negatif, berarti molekul obat kita harus mengandung ion positif dengan posisi yang pas di sini. Ya, berdekatan sehingga mereka bisa berikatan. Kemudian di sebelah sini yang dekat dengan ini yang hitam-hitam ini karena van der Waals, berarti supaya di sini bisa berinteraksi dengan van der Waals, berarti di posisi ini molekul obat kita harus memiliki sisi yang hidrofobik ya. Hidrofobik di sini usahakan posisinya sesuai, bisa berikatan dengan baik di sini. Kemudian di atasnya yang sisi hidrofob. Nah, di atasnya ini ada OH. Nah, OH ini kan dia bisa berperan sebagai HBA atau hydrogen bond acceptor. Bisa juga bersifat sebagai hydrogen bond donor atau HBD ya, si OH ini. Maka berarti di molekul senyawa obat kita juga harus memiliki HBD atau HBA. Gitu ya. Kebayang prinsipnya seperti itu? Ya. Jadi kita membayangkan ya di ruang 3 dimensi kita akan meletakkan apa supaya posisinya tepat berikatan, tepat berinteraksi dengan keadaan ruangan yang sudah ada. Ya. Nih. Nah, misalkan dengan kondisi seperti ini kita punya molekul ini nih, punya molekul yang di sampingnya calon obatnya misalnya di sampingnya. Nah, kira bagaimana? Nah, kita coba bayangkan ruangan si molekul ini akan menempati ruangan yang ada di reseptornya. Ya, kita bayangkan dia akan pindah ke sini.
maka yang terjadi adalah seperti ini. Nih, yang benzennya akan kira-kira akan dekat dengan situs van der Waals, ya. Karena benzen itu hidrofob, ketemu dengan sisi yang van der Waals, maka dia akan kemungkinan berinteraksi van der Waals. Posisinya kemungkinan kalau kayak gini posisinya harusnya tepat nih, kelihatan tampaknya sih tepat gitu ya. Dia bisa berinteraksi van der Waals. Kemudian di atasnya kita lihat di sini ada OH, di molekulnya juga ada OH, ya. Yang OH-nya akan mendekat ke sini, maka ini O dengan H ini akan bisa membentuk ikatan hidrogen. Ya, saya rasa sebenarnya ini ikatan hidrogennya bisa terbentuk dua ya. Ini O dengan H ini, O ini dengan H yang di sini, jadi bisa saling bertukar gitu ya, bisa saling bertukar. Kemudian H yang ini bisa berinteraksi juga sini, jadi sebenarnya bisa membentuk dua ikatan hidrogen. Itu di atasnya. Nah, sementara pada sisi yang sebelahnya, di sini karena ada amina. Nah, di sini ada amina yang bermuatan positif, kemudian di sini ketemu dengan karbonil yang bermuatan negatif, maka di sini akan ada ikatan ion-ion. Gitu. Nah, ketika saat berinteraksi antara si reseptor dengan molekul obat ini, molekul calon obat ini, kemungkinan ini akan terjadi mereka itu akan saling mendekat kan ya, ini atom, karena mereka punya kecenderungan ini ion positif, ini ion negatif, mereka punya kecenderungan untuk berikatan akan saling mendekat. Ketika saling mendekat maka dia akan merubah sedikit konformasi dari reseptornya gitu ya. Reseptornya agak maju sehingga dia berubah. Nah, perhatikan bentuknya akan berubah atau konformasinya berubah ya, dari reseptornya yang tadinya agak rebahan jadi lebih tegap ya, dalam rangka si karbonilnya itu lebih dekat dengan amina itu. Nah, karena dengan kondisi seperti ini molekul obatnya berinteraksi atau berikatan dengan reseptor, kemudian terjadi perubahan konformasi, maka dihasilkanlah efek agonis ya. Ini menghasilkan efek agonis. Itu kira-kira prinsipnya. Nah, apakah yang bisa menempati, nah Anda bayangkan sekarang, apakah yang bisa berikatan tepat seperti ini dengan cara pengikatan seperti ini, dengan posisi-posisi ini bisa berikatan hanya molekul ini saja? Bisa nggak kalau molekulnya kita ganti dengan yang lain? Bisa kan ya? Nah, kita bisa modifikasi ini molekul ini dengan molekul yang lain, artinya atom-atomnya misalnya kita ganti atau gugus-gugusnya kita ganti, tapi harapannya mereka tetap berinteraksi seperti itu dan tetap menghasilkan perubahan konformasi. Nah, gimana sih kira-kira perubahannya? Kita lihat. Nah, nih. Nah, perubahannya bisa seperti ini kan awalnya seperti ini. Nah, awalnya seperti ini, kita bisa modifikasi. Kita coba ganti. Nah, ini berarti yang di sini OH-nya, ya kan tadinya OH diganti jadi NH2. Nah, NH2 itu juga sebenarnya masih tetap kan? Masih tetap bisa HBD, bisa HPA. Tetap bisa membentuk ikatan hidrogen dengan OH yang ada di targetnya. Tuh. Dan yang dirubah hanya yang sini, OH diganti dengan NH2. Nah, berikutnya ini kemungkinan masih akan sama, menghasilkan efek yang sama, hanya mungkin kekuatannya saja yang berbeda. Berikutnya kita lihat ini benzennya tetap, sini OH-nya tetap, tapi kita lihat di sini ada perubahan. Nah, bentuk ionnya dan ininya di sini agak beda. Nah, harapannya ini juga sebenarnya masih bisa membentuk ikatan yang sama. Di sini masih tetap ionnya positif, ketemu karbonil bisa membentuk ikatan ionik gitu. Nah, berikutnya di sini yang molekul yang terakhirnya, ini yang bedanya adalah pada benzennya. Benzennya diganti dengan
siklobutan ya, siklobutan. Ini siklobutan tetap di sininya ada metil, tapi di sini ada metil dan siklobutan di sini. Tapi kan di sini ini tetap ya, tetap hidrofob. Dan di atasnya masih tetap ada OH, tetap berarti membentuk ikatan hidrogen. Di sininya hidrofobik berarti masih tetap interaksi van der Waals, dan di sininya juga tetap ada ion positifnya, nggak bisa membentuk ikatan ionik ya. Jadi ketika 4 molekul yang berbeda ini diinteraksikan dengan satu target yang tadi yang sama, reseptor yang sama, kemungkinan cara interaksinya akan sama ya. Interaksinya sama, hanya mungkin nanti kekuatannya yang berbeda. Kenapa kok kekuatannya berbeda? Ya, karena misalkan tadi di sini kan membentuk ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen yang terbentuk antara OH dan OH itu akan berbeda antara kekuatannya antara ikatan hidrogen yang terbentuk antara OH dan NH2 gitu ya. Itu berbeda. Kemudian misalkan ini yang interaksi van der Waals-nya juga akan berbeda kekuatannya antara yang benzen dengan yang ini siklobutan. Oke, jelas ya? Tapi ini keempat-empatnya ini potensial sebagai agonis. Ini sebenarnya adalah tadi sudah saya rangkum, jadi intinya posisinya pas. Nah, ini coba diterapkan, harus posisinya pas, jenisnya tepat, posisinya tepat, ukurannya tepat gitu ya. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini kasusnya agak beda nih. Kenapa ngomong yang hubungannya dengan posisi yang tepat, gitu ya? Posisi yang tepat kalian perhatikan di sini molekul obat ini. Ini kan ada istilahnya apa? Atom C chiral. Gitu ya. Karena dia punya atom C chiral, maka dia punya isomer optik ya, isomer optik. Nah, dikatakan posisinya harus pas. Kalau isomer optik itu kan bayangan cermin, tapi kayak tangan kanan dan tangan kiri. Ketika sekilas tampaknya ini sama saja, tapi sebenarnya posisinya kan beda. Oke. Satunya di kanan, satunya di kiri. Ketika seperti ini yang satu isomernya seperti ini. Maka ketika masuk ke ke sini, ke targetnya atau ke binding setnya akan cocok ikatannya yang ini. Posisinya tepat ya. Posisinya tepat, yang van der Waals ketemu yang hidrofobik ketemu hidrofobik ya, interaksinya van der Waals, kemudian OH ketemu OH gitu ya. Nah, ini tepat ya. Tapi ketika misalkan yang sebaliknya yang kita berikan isomer yang lainnya, isomer optik satunya, maka posisinya mungkin tidak akan pas. Ya. Ini kan kebetulan di sini ya van der Waals-nya. Nah, kalau kayak gini kan OH-nya, kalau OH-nya menghadapnya ke sini dengan OH-nya ke sini kan ini jaraknya jauh. OH untuk dengan OH ketemu jauh, dia nggak bisa berikatan, maka akan lemah gitu ya ikatannya. Atau ikatannya justru mungkin tidak akan terbentuk. Kalaupun terbentuk jaraknya kejauhan, maka interaksinya ikatannya akan lemah, mudah putus gitu ya. Nah, ketika seperti ini berarti posisi itu mempengaruhi ya, posisinya harus pas, apalagi untuk senyawa-senyawa yang memiliki atom C chiral atau berisomer optik. Itu biasanya akan sangat berbeda interaksi dalam ruang 3 dimensinya. Oke. Ini tentang ukuran ya. Oke, pada dasarnya ukurannya sama. Nah, ini ketika misalkan NH tadinya cuma NH amoniaknya, ketemu di sini hanya ada satu C, tingkat 1 C. Jaraknya masih tidak akan terlalu jauh dengan dengan karbonil. Si amonia bisa ketemu dengan karbonil dengan mudah, mereka bisa berikatan.
Tapi ketika atom C-nya diperpanjang, tambahi 2 atom C, kemungkinan jadi lebih besar kan molekulnya. Dia maka jarak aminah dengan si karbonil akan lebih jauh. Makanya tidak bisa berikatan. Gitu, ya. Kayak ini perlunya ukuran dan bentuknya harus sesuai. Itu kalau untuk desain agonis. Nah, berikutnya kalau antagonis bagaimana? Antagonis itu artinya menghalangi si agonis itu untuk berinteraksi dengan reseptor, ya. Bukan artinya memberikan efek berlawanan, ya, namanya antagonis. Kalian biasanya suka salah gitu. Apa yang dimaksud antagonis? Yang berlawanan, Bu. Yang berlawanan itu maksudnya gimana? Misalkan dikiranya kalau ada obat yang efeknya anti diabetes, berarti obat ini jadi menyebabkan diabetes gitu. Enggak, bukan seperti itu, ya. Artinya sebagai antagonis itu dia menghalangi si agonis untuk bereaksi dengan reseptor, sehingga agonis atau molekul alaminya atau neurotransmitter alaminya itu tidak bisa bereaksi dengan reseptor, tidak bisa berinteraksi dengan reseptor, sehingga tidak menghasilkan efek, ya. Ingat, yang bisa menghasilkan efek itu adalah neurotransmitter atau agonisnya. Kalau antagonis itu tidak menghasilkan efek. Dia hanya menghalangi tempat yang seharusnya ditempati oleh agonis atau neurotransmitter alami. Tipe agonis itu ada dua, tipe antagonis, ya. Antagonis yang bekerja pada binding set dan antagonis yang bekerja di luar binding set. Kita coba lihat. Ini masih ceritanya reseptornya masih reseptor yang sama, tapi sekarang kita mau desain yang yang antagonisnya. Nah, misalkan antagonisnya seperti ini. Interaksinya sebenarnya bentuk interaksinya sama. Ini bisa kita setting interaksinya sama. Ini sama, ya, ada ikatan hidrogen, di sini ada van der Waals, kemudian ada ionik, ya. Cuma di sini ioniknya lebih di sini sebelum amina ditambahin C-nya, maka si amina dengan ionik itu bisa berikatan pas sekali, posisinya sangat pas. Jadi sehingga si reseptor itu tidak perlu mengubah konformasi untuk berikatan. Jadi ada ikatan. Jadi si binding set itu ditempati oleh suatu molekul, tapi si reseptor tidak mengalami konformasi sehingga tidak menghasilkan efek. Ya. Nah, dengan seperti ini, dia itu sebenarnya hanya duduk di sini aja, nggak menghasilkan efek apa-apa si molekul ini tuh. Nah, konformasinya ini tetap nggak berubah, ya. Karena adanya ini senyawa yang di sini, maka sebenarnya yang harusnya di sini ditempati oleh agonis tadi atau oleh reseptor alaminya, oleh neurotransmitter alaminya tidak bisa masuk karena udah ditempati oleh si antagonis. Nah, ini antagonis yang seperti ini adalah antagonis yang bekerja pada binding site. Oke. Berikutnya, kalau antagonis yang bekerja di luar binding site, itu misalnya seperti ini. Atau istilahnya bekerja di luar binding site itu atau bekerja di sisi allosterik. Sisi allosterik itu. Misalkan gini, ini kan bayangan saja, ya, bayangan reseptor. Reseptor itu kan bukan sesuatu yang mulus gitu, ya. Molekulnya berlekuk-lekuk. Nah, misalkan banyak lekukan. Nah, lekukan yang binding set itu harusnya di sini. Ya, ini binding set. Binding setnya di sini, harusnya dalam kondisi normal ini si binding set itu ditempati oleh neurotransmitternya, sama neurotransmitternya berinteraksi kemudian menghasilkan efek gitu. Tapi sebelum ini digunakan untuk berinteraksi dengan neurotransmitternya, terlebih dahulu ada sisi lain, ada lekukan lain di reseptor itu yang ditempati oleh antagonis. Masuk antagonis ke sini. Ya, masuk antagonis ke sini sehingga
menyebabkan perubahan konformasi pada sisi allosterik. Karena perubahan konformasi sisi allosterik ini juga mempengaruhi konformasi di sini, ya. Jadi lebih sempit nih ruangan binding setnya. Kalau kayak gini nanti ternyata ada neurotransmitter yang mau masuk, neurotransmitternya tidak bisa lagi mengenali atau tidak bisa berinteraksi masuk ke binding set ini. Maka karena si neurotransmitternya atau agonisnya tidak bisa masuk ke sini, tidak bisa berinteraksi, maka dia juga tidak akan menghasilkan efek. Nah, ini yang dinamakan dengan efek antagonis. Nah, antagonisnya bekerjanya pada sisi allosterik. Oke. Tuh. Ini antagonis yang bertindak di luar binding set. Intinya seperti yang tadi saya jelaskan. Ini ada desentisasi. Saya rasa itu saja yang perlu dipahami. Yang terutama adalah itu prinsip bagaimana mendesain agonis, antagonis. Ini nanti hubungannya dengan toleransi atau dependensi. Ada orang istilah udah toleran, ya, toleransi terhadap suatu obat. Kenapa bisa terjadi? Ini prinsip ada di sini digambarkan sebenarnya. Kalau perlu dijelaskan mungkin, jadi ini misalkan ini adalah suatu reseptornya bentuknya seperti ini. Kemudian di sini ada binding setnya, ini yang harusnya ditempati oleh si neurotransmitter harusnya masuk ke sini, berinteraksi ke sini, kemudian memberikan respon, ya, normalnya seperti itu. Ini contohnya kayak gini, memberikan respon, harusnya normalnya kayak gini. Tapi ketika ada antagonis, nah si binding setnya ditempati oleh antagonis, neurotransmitternya bagaimana? Neurotransmitternya melayang-layang, gitu ya, tidak bisa berikatan, tidak bisa berinteraksi. Tidak bisa berinteraksi, maka menyebabkan si konsentrasi neurotransmitternya itu banyak. Karena tidak berikatan, ya, neurotransmitter banyak. Maka kemudian mereka menghasilkan respon ketika semua sisi aktif itu ditempati oleh antagonis, akan mengeluarkan respon, "Hei, ini kita kekurangan reseptor," gitu katanya. Kenapa kok bilang kekurangan reseptor? Ya ini soalnya banyak neurotransmitter yang tidak berikatan. Akibatnya apa? Ya disintesislah reseptor yang baru. Nah, ini dihasilkan yang tadinya reseptornya ada 3, dihasilkan reseptor ada jadi 5, gitu ya. Ada reseptor yang baru, 3 udah ditempati oleh antagonis. Nah, yang 2 kemudian bisa ditempati oleh neurotransmitter. Setelah itu, karena ada yang berikatan dengan neurotransmitter, kan akan menghasilkan respon. Nah, pada kondisi orang sakit misalkan menghasilkan respon, berarti obatnya kan udah nggak mempan nih, udah nggak mempan kok, masih tetap ada respon. Tadinya kan kita antagonis supaya nggak ada respon, gitu ya, supaya nggak ada efek tuh. Makanya kemudian dia mengirimkan sinyal lagi, kurang antagonisnya, gitu ya, antagonisnya kurang, berarti minta tambahan dosis. Kalau gitu dosisnya tambah. Ketika dosisnya ditambah, maka semua reseptor jadi bisa ditempati oleh antagonis lagi, ya. Maka ketika stop antagonis, apa yang terjadi? Ketika stop antagonis, misalkan kita tahu-tahu kita udah nggak pakai antagonisnya lagi, maka antagonisnya akan si reseptornya kan kosong, ya, nggak berikatan dengan siapa-siapa. Akhirnya semuanya diisi oleh neurotransmitter. Reseptornya banyak kan sekarang, udah ada 5, yang tadinya sebenarnya kita hanya butuh 3, gitu. Sekarang ada 5. Ketika ada 5 ditempati semua oleh neurotransmitter. Maka hasilnya responnya berlebihan. Respon yang dihasilkan oleh si neurotransmitter itu berlebihan, atau istilahnya kecanduan, ya.
tadi di sini ketika kekurangan ketika ada si neurotransmitter melayang-layang kelebihan, kesannya kita itu kekurangan reseptor. Kemudian dikirimkanlah, diciptakanlah atau disintesislah reseptor baru. Tapi ketika di sini ternyata reseptornya kelebihan. Ketika reseptornya kelebihan dan tidak ada antagonis, maka respon yang dihasilkannya jadi berlebihan dan akhirnya kita nagih, akhirnya minta untuk diberi antagonis. Nah, ini yang disebut dengan ketergantungan atau dependence itu ya. Itu mekanisme terjadinya ketergantungan. Nah, ini bisa kalian pelajari. Ini sebenarnya nanti kita pelajari lagi di pertemuan berikutnya ada. Ini mendesain obat, prinsip mendesain obat. Ya, nanti kita pelajari lagi juga. Oke. Ini desain dan identifikasi lead compound. Ini nanti kita bahas lagi. Oke, terima kasih.